Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Triwahyuni dari 10 Pemasaran 2. Di sini saya akan menceritakan sejarah singkat Kesultanan Demak. Kesultanan Demak berdiri pada abad ke-15. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan terbesar di pantai utara Jawa. Demak berlokasi di Jawa Tengah. Pendiri Kesultanan Demak yaitu Raden Patah. Raden Patah merupakan pendiri Kesultanan Demak. Beliau memerintah dari tahun 1500 sampai 1518. Raden Patah putra Kertabumi atau Brawijaya V dari perkawinan dengan Putri Campa atau Syu Banci. Menurut Babat Tanah Jawi, perkawinan antara Kertabumi dan Putri Campa ditantang oleh kalangan istana. Oleh karena itu, saat Putri Campa tengah hamil muda, Kertabumi dengan berat hati menyerahkan Putri Campa kepada Arya Damar, Adipati Palembang bagian dari Majapahit. Putri Campa pun akhirnya melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Raden Patah. Raden Patah menolak untuk menggantikan ayah tirinya sebagai Adipati Palembang. Beliau akhirnya pergi diam-diam ke Jawa dan berlabuh di Surabaya, lalu menjadi santri Sunan Ampel. Pada tahun 1475, Raden Patah dipindah ke Jawa Tengah, lalu beliau membuka hutan Gelagahwangi atau hutan Bintara. Di sana ia mendirikan sebuah pesantren atas perintah Sunan Ampel dan dijadikannya pusat penyebaran Islam. Akhirnya Prabu Brawijaya mengakui Raden Patah putranya dan mengukuhkannya sebagai Adipati Demak. Raden Patah mengganti nama Demak menjadi Bintara, sehingga kemudian ada sebutan Demak Bintara. Raden Patah mengembangkan Demak Bintara sebagai pelabuhan dagang dan pusat penyebaran Islam di Pulau Jawa. Demak Bintara akhirnya berkembang secara pesat. Dan pada saat itu Majapahit sedang melemah. Pemberontakan demi pemberontakan yang terjadi sebelum menguras energi dan sumber daya Majapahit. Namun menurut Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda, Sunan Ampel melarang Raden Patah menyerang Majapahit yang saat itu diperintah oleh ayahnya sendiri, Brawijaya V alias Kertabumi. Alasan Sunan Ampel meskipun berbeda agama, Brawijaya V adalah ayah kandung Raden Patah. Setelah Sunan Ampel wafat, Raden Patah tetap meluncurkan aksinya untuk menyerang Majapahit dengan membawa pasukan. Akhirnya, Majapahit jatuh ke tangan Raden Patah. Pada masa pemerintahannya, beliau membangun Masjid Agung Demak yang masih kokoh sampai saat ini. Adipati Yunus. Pati Yunus merupakan sultan kedua yang memerintah Kesultanan Demak pada tahun 1518 sampai 1521. Beliau dikenal sebagai panglima perang yang gagah dan berani. Pati Yunus adalah menantu Raden Patah. Beliau disebut dengan Pangeran Seberang Lor karena keberaniannya pernah menyeberangi Pulau Jawa menuju Malaka untuk menyerang Portugis. Kali ini Demak mendapat kegagalan karena Pati Yunus tewas dalam penyerangan. Setelah wafatnya Adipati Yunus, digantikannya Sultan Trenggana. Sultan Trenggana merupakan putra Raden Patah dan sultan ketiga yang memerintah dari tahun 1521 sampai 1546. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahannya karena suksesnya ekspansi wilayah yang dilakukan oleh Sultan Trenggana membuat kerajaan Pajajaran cemas. Kemudian Pajajaran diserang Demak di bawah pimpinan Fatahillah. Sultan Trenggana wafat di Pasuruan saat hendak menyerang kerajaan Hindu Blambang. Fatahillah atau kerap disebut Fadilah Khan Falatehan. Beliau merupakan panglima perang yang berhasil menaklukkan Sunda Kelapa. Beliau merupakan menantu Sunan Gunung Jati. Fatahillah menyerang Pajajaran hingga memukul mundur Portugis di Sunda Kelapa pada tahun 1527 dan menggantikan nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan yang gemilang. Menurut Babat Tanah Jawi, setelah Sultan Trenggana wafat terjadi konflik perebutan tahta di anggota keluarga kerajaan. Berakhirnya Kesultanan Demak pada masa pemerintahan Jaka Tingkir pada tahun 1568 yang memindahkan ibu kota dari Demak ke Pajang. Karena pemindahan itu berakhirlah Kerajaan Demak.